Bernafas panjang dan dalam. Perlahan belajar merasakan sensasi udara yang masuk setiap tarik nafas. Merasakan sensasi kehangatan cahaya matahari setiap tarik nafas. Dan merasakan energi bumi pertiwi tempat kita berpijak. Fokuskan pikiran kita hanya pada nafas panjang dan dalam. Perlahan fokuskan pikiran kita pada nafas perut. Semakin lama semakin panjang, dalam, lakukan tetap dengan lembut, bertahap, dan tidak ditahan. Kesadaran diri ketika kita bernafas dan merasakan sensasi dari energi yang masuk, tahap demi tahap, mulai dari membayangkan, lalu perlahan belajar merasakan. Proses latihan ini adalah persiapan diri menuju hati yang paling dalam. Merilekskan mulai dari tubuh fisik kita, lalu membangun suasana hati, memfokuskan pikiran secara sadar hanya pada nafas. Lalu perlahan kita belajar melepas segala rasa sakit yang muncul di setiap kita bernafas dan keluarkanlah seiring nafas. Nafas bercahaya adalah nafas yang panjang dan dalam. Nafas yang bisa menghadirkan cahaya ilahi di setiap nafas kita. Nafas yang secara sadar menghubungkan diri kita dengan cahaya matahari, udara, energi bumi pertiwi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Makna cahaya adalah nafas yang menunjukkan kita hidup. Maka ketika kita bernafas, maka kita sebenarnya merasakan kehadiran Tuhan. Rahasia cara bernafas dan bergerak untuk sehat, damai, bahagia, dan sembuh dengan merasakan kehadirannya di setiap nafas kita. Tadi itu waktu meditasi, ketika Bu El bilang rasakan energi dari bumi dan seterusnya, saya tuh tadi menangis karena merasakan intensi yang baik dari teman-teman itu terasa di saya. Kemudian saya mencoba membayangkan wajah teman-teman dan saya merasakan sangat bersyukur karena bisa ada di hari ini, bahkan dengan cuaca yang cerah. Kemudian menyadari betapa sering saya menyia-nyiakan karunia Tuhan, apakah itu sinar matahari, udara, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang dihadirkan untuk dihadirkan bersama kita, di dekat kita, dan sama-sama dalam ikhtiar atau dalam perjalanan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Saya merasa menyatu gitu. Cuman yang begitu dengan matahari dia kayak dia burning sins gitu. Membakar dosa atau sakit atau negatifnya. Itu aja terus. Jadi kalau yang buminya cepet, cuman yang mungkin yang mataharinya yang belum optimal, cuman itu kerasa lebih bayang kalau optimum nyatu itu aja sih. Saya tadi, kalau saya ya nggak tahu, biasanya kalau saya di rumah yoga gitu ya, kayaknya untuk dapat energinya itu susah gitu karena ada suara ini suara itu. Tapi tadi saya di sini lumayan gitu, saya benar-benar merasakan apa itu energi masuk bisa saya rasakan, dan lumayan untuk bisa dengan apa yang tadi Bu Luna sampaikan juga bisa membersihkan apa yang keruwetan yang ada, walaupun sama sih tadi kok ada gatel-gatel gitu. Tadi mataharinya pas banget ya, jadi di bagian-bagian tertentu tuh emang kerasa kayak terasa ketekan sih. Terus tadi pas kita
twist itu juga pas saya twist yang sisi satunya tuh sini emang kena, ya itu sih yang saya rasain, tapi memang nikmat. Terus kerasa itu cahaya gitu ya, cuman memang warnanya nggak terlalu jelas warnanya, cuman ada cahaya gitu, rasain gitu yang selama ini. Saya sering nggak peduli sama diri sendiri, mikirin orang terus. Di situ saya ngerasain ya terima kasih terus menemani saya. Saya ngerasa saya harus mencintai diri sendiri. Tadi saya merasa saya harus egois. Maksudnya egois untuk mencintai, peduli sama diri sendiri, jangan zalim terus. Orang lain diurus tapi diri sendiri enggak. Iya memang harus peduli sama orang lain, tapi jangan jadi lilin. Orang lain diterangin tapi diri sendirinya meleleh. Tadi kalau dulu lebih ke angin tuh dari sebelah kiri itu tuh kayaknya niup banget di telinga, terus seperti mengatakan bahwa Duma, kamu tuh harus banyak memaafkan karena selama ini ada perasaan yang saya merasa tidak diterima. Saya merasa, tapi bukan di lingkungan luar ya, tapi di dalam. Saya merasa si angin ini terus saja, kayaknya ke sebelah kiri ini, aduh kok kayaknya enak ya. Tapi sambil mengatakan bahwa maafkanlah. Yang ada di sini, terus di sini tuh kok kayaknya adanya maaf aja. Kayaknya mungkin memang saya perlu memaafkan diri saya sendiri, baru saya bisa memaafkan yang lain. Tapi intinya saya harus banyak memaafkan diri sendiri. Tadi tuh merasa waktu tiduran, itu biasanya kalau saya tiduran seperti tadi, itu biasanya langsung pusing. Biasanya pusing ya, di studio itu kan selalu pusing. Tapi tadi enggak gitu sama sekali. Saya udah ngeri aja, aduh ini enggak ya, pusing kayak gitu. Ternyata tidak. Terus lama-lama itu kan mataharinya berasa sekali ya, kan nggak pakai tutup mata juga ditutup. Tapi tuh nikmat sekali rasanya, tuh nikmat sekali. Jadi merasa bersatu aja sama alam gitu loh, benar-benar masuk susah ya itu, merasa masuk bersatu sama alam. Terus dari cahayanya yang tadi teduh, tahu-tahu jadi orange, jadi ini, nah itu nikmat sekali rasanya. Saya tuh menikmati cahaya. Cahaya berbentuk kayak apa ya? Kayak kalau kita lagi lihat sayang zreng gitu. Jadi pertama berbentuk gini, tapi kayak mozaik gitu. Warnanya tuh pertama ada kuning menjelang jadi orange, jadi hijau muda, terus balik jadi kuning, terus putih gitu. Terus saya menikmati itu. Oh, terus enaknya lagi waktu buka mata ngelihat ini daun hijau, daun dan ranting dan langit. Aduh itu nikmat banget ya Allah. Bagaimana menjalani hidup supaya ringan? Bagaimana merespon hidup dengan relasi yang penuh racun dan menghadapi trauma masa lalu? Bagaimana cara menenangkan diri di tengah kekalutan masalah hidup, beban hidup, dan penyakit yang diderita? Bagaimana caranya menyeimbangkan diri dari kepenatan di kantor, rumah, dan hubungan yang membuat kacau suasana hati? Bagaimana cara kita melakukan perlindungan dari energi yang negatif dengan energi kehidupan kita? Bagaimana melepas sumbatan sakit di tubuh fisik, melepas sakit di otot, organ, hati, dan pikiran hanya dengan nafas?
Apa rahasia agar selalu bisa menghadirkan cahaya ilahi di setiap nafas kita? Kelas ini akan memberikan petunjuk praktis cara kita menjadi sembuh, sehat, damai, dan bahagia. Semua pertanyaan di atas akan terjawab saat latihan. Latihan kali ini akan membawa kesadaran kita akan kemampuan mencintai diri sendiri dengan sentuhan lembut dari energi kecintaan kita pada cahayanya. Makna cahaya adalah nafas yang menunjukkan kita hidup. Maka ketika kita bernafas, kita sebenarnya merasakan kehadiran Tuhan. Rahasia cara bernafas dan gerak untuk sehat, damai, bahagia, dan sembuh dengan merasakan kehadirannya di setiap nafas kita. Keberhasilan yoga healing bergantung pada kemampuan tiap orang mengelola nafasnya, mengelola energi melalui teknik nafas, lalu perlahan semakin dalam nafasnya, semakin rileks pikiran dan hatinya. Lalu perlahan setiap orang mampu menyelaraskan nafasnya di setiap pose dengan pikiran dan hatinya. Maka ketika bernafas panjang dalam, kita tidak hanya fokus mengalirkan energi ke tubuh fisik, tapi juga mampu melakukan perjalanan sampai ke hati yang paling dalam. Dan saat itulah cahaya ilahi bisa hadir di setiap nafas kita. Hubungkanlah diri kita selalu secara sadar dengan energi yang ada di luar diri kita, cahaya matahari, udara bersih, energi bumi pertiwi, dengan Tuhan yang Maha Kuasa di setiap pose kita. Tiap orang punya kebutuhannya masing-masing untuk sembuh. Maka ketika kita belajar mendengarkan tubuh hati pikiran kita di setiap pose yang kita latih secara berurut, dan saat itulah secara sadar dan cerdas kita bisa menemukan pose yang paling tepat untuk kebutuhan kita. Bernafaslah panjang dalam, lalu menarilah. Hapus mukanya teh mangap gitu. Cahaya adalah perumpamaan terhadap kehadirannya, tapi cahaya bukan disamakan dengannya. Matahari adalah perumpamaan Tuhan, tapi matahari bukan Tuhan. Maka ketika kita bernafas, maka kita menghadirkan cahayanya. Maka ketika kita merasakan cahaya matahari,
maka kita sebenarnya merasakan kehadirannya. Makna cahaya adalah nafas yang menunjukkan kita hidup. Bila kita bernafas, maka kita sebenarnya merasakan kehadiran Tuhan. Prana atau energi kehidupan adalah cahaya nafas itu sendiri. Latihan kali ini akan membawa kesadaran kita akan kemampuan mencintai diri sendiri dengan sentuhan lembut dari energi kecintaan kita pada cahayanya. Karena beban hidup, luka hati dari pengalaman masa lalu seringkali memunculkan perilaku atau kebiasaan di bawah sadar yang membuat diri tidak seimbang, tidak bugar, dan jatuh sakit. Berlatihlah bernafas panjang dan dalam. Nafas akan membersihkan luka lama, memberikan energi kembali, dan menyeimbangkan dalam siklus yang berkelanjutan. Berlatihlah terus bernafas panjang dalam, menyelaraskan nafas di pose, melatih melepas, melatih merasa cukup, dan melatih menerima belajar melihat hubungan antara sakit di tubuh fisik dengan kondisi hati dan pikiran kita untuk jadi sehat, sembuh, dan damai. Beban hidup, luka hati dari pengalaman masa lalu dengan mudah terekam dalam memori, memunculkan perilaku atau kebiasaan di bawah sadar yang membuat diri tidak seimbang, tidak bugar, dan jatuh sakit. Maka hari ini kita berlatih bernafas untuk melepaskannya. Hadirkan selalu cahaya ilahi di setiap nafas. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Prana adalah energi kehidupan. Ia adalah cahaya nafas itu sendiri. Melalui nafas kita belajar membangun siklus agar selalu bisa kembali bersih, berenergi, dan seimbang. Meditasi cahaya adalah cara kita memahami nilai diri dengan membangun rasa mencintai diri hanya karena Allah semata. Dengan nafas panjang dalam, membayangkan lalu merasakan energi mengalir di cakra dada, ke bahu, lengan atas, lalu keluar melalui jari-jari tangan, menyentuh semua pintu energi. Perlahan, cahaya semakin terang benderang, dan secara mandiri kita belajar berbagi energi positif dengan sahabat kita, menyampaikan doa terbaik untuk kesembuhan sahabat kita dengan menyentuh semua cakra. Semakin lama, semakin fokus pada cakra yang dibutuhkan.
Setiap orang punya luka masa lalu, terus punya trauma masa lalu. Dan trauma masa lalu itu seringkali membuat kita trap gitu ya. Dan hari ini teman-teman diberi kesempatan untuk melepas yang terperangkap tadi. Dan ketika teman-teman mencoba melepas apa yang terperangkap tadi, apa yang muncul? Apakah orang yang Anda tidak suka, peristiwa yang Anda tidak suka, atau apa? Nah, ketika Anda sedang terbuka, mencoba membuka, dan itu muncul, dan kemudian Anda berpikir bahwa itu adalah yang membuat Anda itu menjadi tidak nyaman selama ini, lalu perlahan yang perlu dituliskan adalah, apa sih sebenarnya pertandanya? Apa sih yang Allah mau kasih lihat ke kita? Pertanda apa yang mau dikasih ke kita dari peristiwa itu? Lalu kalau teman-teman sudah melihat apa sih itu tandanya? Apa ilmu hikmahnya? Lalu kalau kita bersyukur dengan ilmu hikmah yang kita dapat dari peristiwa itu, apa sih pengalaman barunya, untuk perspektif barunya, untuk membangun kekuatan berpikir baru, untuk membuat pengalaman baru, hubungan baru yang lebih baik. Iya, kejadiannya ketika ibu saya meninggal karena COVID di awal pandemi bulan April 2020. Pada saat itu saya merasa belum berhasil menjadi anak yang berbakti, dan saya merasa gagal membahagiakan ibu saya di saat-saat terakhirnya. Hikmahnya adalah waktu itu ya Allah Maha berkehendak. Kedengarannya klise, tapi konsep itu kadang-kadang memang susah untuk dihindarkan gitu ya. Ternyata kita sebagai manusia tidak punya kuasa atas hasil akhir. Perspektif barunya adalah dalam setiap kejadian harus selalu berkonsultasi dan terhubung dengan Allah, dan secara sadar menerima bahwa kita hanya sedang menjalani takdirnya. Buat dia. Malu untuk menceritakannya. Dulu di masa kecil, saya mengalami hal yang tidak diinginkan. Saya merasa marah, saya merasa terhina. Saya malu, saya merasa jijik. Yang membuat saya selalu merasa saya bersalah. Mengapa semua itu terjadi? Tapi hikmahnya saya tidak bisa dendam. Saya tidak boleh dendam dan marah. Saya harus belajar memaafkan, Bu El.
ke depannya di setiap masalah yang membuat kita marah, kesal, kita sendiri harus dapat memaafkan diri kita sendiri. Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Belajar berdamai dengan diri sendiri. Saya malu, Well. Peluk buat Duma. Kalau mendengar apa yang dialami Duma dan teman-teman yang lain, sebenarnya saya tidak ada apa-apanya ya sebenarnya. Cuman dulu itu hanya sering merasa dibohongi sama orang-orang sekitar gitu ya. Ya sebenarnya intinya lebih kayak tidak puas. Saya merasa tidak puas dengan keadaan saya, merasa nggak ada gunanya gitu. Saya ada di bumi ini tuh nggak ada gunanya. Terus ingin berontak tapi nggak bisa. Jadi ya itu berlangsung cukup lama sampai saya berumah tangga, masih begitu. Tapi seiring dengan waktu dan kedewasaan ya mungkin ya, jadi makin lama makin bisa menerima keadaan lah ya. Harus masih makin bisa toleran dengan keadaan ya. Sebenarnya sih mau ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya yang saya alami sih, cuman dan alhamdulillahnya juga setelah ikut yoga juga aku merasa lebih baik lagi karena bisa berbagi dan mendapatkan good vibes tadi gitu teman-teman yang lain. Kita bisa berbagi lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa ikhlas tadi. Itu aja sih dulu nak. Masih. Lalu tarik nafas, buka matanya, buang nafas, turunkan. Tarik nafas, kita buang sama-sama, kita teriak, buang nafas. Hei, tarik nafas lagi, buang lebih keras. Hei, satu kali lagi, tarik nafas, buang. Terima kasih. Pelukan semua.